Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 30 April 2025. Hari biasa pekan kedua Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Nikodemus Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus menegaskan pada Nikodemus hal paling penting dari kehidupan beriman, yakni kasih dan pengorbanan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tujuan apa dari semua yang Yesus lakukan adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan ini membuka mata hati Nikodemus yang adalah seorang Yahudi akan kasih Allah yang begitu luar biasa bagi umatnya. Hal yang dilakukan Yesus ini memberikan pencerahan pada Nikodemus. Karena sebagai seorang Yahudi, mereka bukan bicara soal kasih dan pengorbanan, tapi bicara soal bagaimana menjalani hukum itu dengan benar. Menjalani hukum itu dengan benar tidak selamanya didasarkan oleh kasih dan pengorbanan. Bagi mereka hanya soal benar dan salah. Menariknya, Nikodemus mau mendengarkan pengajaran Yesus ini. Yesus hari ini tidak hanya menasihati Nikodemus dengan kata-kata indah, tapi Yesus menghidupi kasih itu dengan mengalami sengsara, disalibkan dan wafat serta bangkit. Itu semua karena Yesus mengasihi umat manusia. Ia mengorbankan diri dan hidupnya demi keselamatan manusia. Itulah cinta yang sempurna dan sejati. Saudaraku terkasih, pesan ini tidak hanya untuk Nikodemus, tapi untuk kita, supaya kita membuka hati mendengarkan Yesus, dan yang paling penting adalah menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita, mencintai, mengasihi sampai akhir. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.